Alif sampai juang akhirnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, rezeki, maut, jodoh, ya, pertemuan itu di tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun. Ya, alhamdulillah lah untuk silaturahmi sih ya mau serancak pengenalan. Iya teman balah kota lupa. Oke, udah. Yuk. Pak Haji, gimana nih melihat isu-isu yang baru beredar saat ini kan kalau Kak Ica ini udah pernah menikah siri dengan almarhum Bibi. Lu isu-isu yang masuk di akal itu isu-isu apa ya, isu-isu yang sampah itu. Isu itu enggak perlu didengar dan enggak perlu ditanggapi itu. Tidak pernah terjadi pernikahan antara anak saya Febri dengan si Ica itu. Kalau anak saya si almarhum Febri itu kalau sebelum nikah dengan Panes, kalau dilamar orang memang beberapa kali, ya. Tapi yang memang nggak ada yang jadi. Yang jadi cuma sama si Panes. Itu pun sudah kesepakatan mereka berdua. Jadi kabar ini Bapak tangkis itu ya kalau almarhum Bibi cuma pernah menikah satu kali dengan Kak Panes Ya, gitu. ya nggak ada tuh, belum ada anak saya nikah sama yang lain. Lu berita sampah itu mah. Perlu tanggap itu. Mungkin kan itu kan Mbak Haji menangkis itu kan apa mungkin mau dilarikan lagi ke pihak kepolisian kalau mau dilaporin gitu mungkin Pak. Masalah isu itu ya pernah saya bahas itu dengan keluarga beberapa waktu, ya beberapa hari yang lewat lah ya, pernah saya bahas itu. Cuman akun ini ya bingung juga saya, jadi orangnya nggak pernah menampakkan diri, terus nggak jelas ya. Kalau seandainya jelas siapa yang berbicara, siapa yang ngomong, ya tentu saya akan lanjutkan ke hukum. Dan memang semuanya itu ya dalam saya pelajari. Kalau jelas siapa yang berbicara, siapa yang melempar ke publik, ya pastilah saya akan bawa ke jalur hukum. Itu udah pasti. Saya udah komitmen semua persoalan-persoalan yang menyangkut menantu saya, anak saya, cucu saya, pokoknya keluarga saya. Kalau mempunyai delik hukum, saya untuk masa yang akan datang sudah berkomitmen. Pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Todi, Bang Chris, semuanya sudah sepakat akan dibawa ke jalur hukum. Tapi sampai saat ini sudah ada titik terang belum Pak itu akun itu siapa gitu? Ya justru karena tidak jelas titik terangnya lah makanya belum melangkah ke hukum. Masih proses pencarian. Masih Bang proses. Sandi, ya? Ya. Oke. Mungkin sama Kak Icanya sendiri udah ngobrol tentang isu ini. Nggak perlu diobrol lah sama Ica. Ya, apa yang perlu disampaikan, saya akan sering berbicara juga sama Ica. Hubungan kita dengan Ica kan sudah sudah mencair, sudah dekat hubungan kita dengan dia. Kita bahkan saya sendiri sudah disangka seperti orang tua oleh dia. Sehingga hal-hal isu-isu seperti ini tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu ditanyakan. Apa yang mau tanyakan? Yang tidak ada itu. Isu ini kan awalnya dari akun Instagram Irana Bermawel 89 gitu kan kalau yang saya lihat dari berita gitu kan Pak. Nah kabarnya kan si Irana itu kakaknya Kak Ica sendiri, Iya. tapi lagi ada masalah gitu kan terus sekarang kan lagi Instagram Irana katanya hilang, nah muncul kan bikin akun tweet ini Instagram ini gitu. Nah netizen ini kayak apa namanya menduga gitu kalau si dalangnya itu si siapa namanya sepupunya Kak Panes yang Cynthia Lendi itu dia kalau misal itu gimana gitu? Iya makanya sedang kita pelajari. Saya belum bisa berbicara sampai ke situ karena semuanya di dalam proses pelajari. Setelah nanti kita pelajari ada kepastian jelas ya baru kita melangkah. Kalau misalnya benar nih antara dua orang ini Irma Bermawis sama Cynthia Lendi, Iya kan harus atau gimana Pak? Iya makanya kan belum jelas. Kita menunggu kejelasan. Yang
Kalau dengan hukum kan harus ada kepastian. Kalau ramah-ramah nggak bisa, harus ada pasti. Ya, maksudnya meskipun itu masih dalam lingkungan keluarga gitu. Kita nggak tahu menau ya. Pokoknya asal ada peluang hukumnya, asal ada delik hukumnya, ya. Soalnya udah lalu ini orang menyampaikan, saya nggak suka dihina-hina, dilecehkan dan direndahkan orang yang sudah meninggal. Ya, karena mereka seperti almarhum anak saya dan menantu saya kan sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa membalas. Jadi rasanya kurang tepat kalau saya biarkan. Itu penghinaan bagi saya. Jadi kayak sempat emosi nggak sih Pak melihat postingannya dia? Enggak, saya sih santai aja menanggapi. Santai aja saya menanggapi hal-hal seperti itu, santai aja saya. Makanya kita lihatlah perkembangan berikut. Biasanya ada kata-kata yang Gala bukan anak kandung, terus ada segala macam yang si Mayang ini berhak atas barang-barang Kak Vanes, bukan si Fuji gitu. Gimana maksudnya? Ini kata Pak Haji belum melihat itu ya? Yang ini misalnya. Saya belum lihat itu. Enggak, kamu sampaikan aja. Oke. Ini Mayang berhak atas barang-barang almarhum Vanessa, bukan si Fuji. Asal tahu diam-diam si Fuji itu pakai baju almarhum Vanessa. Fuji itu licik sama kayak si Ica. Iya, hal itu tidaklah perlu ditanggapi juga ya. Saya dari awal dulu sudah berbicara masalah itu. Saya sudah bilangin bahwa semua masalah barang-barang si Vanes itu sampai sekarang tidak ada yang mengganggu. Semua barang-barang Vanes itu sekarang ini aman, terkendali. Ya, itu adalah kepunyaan dan milik daripada Gala. Jadi itu adalah sebagai bukti bagi saya yang akan saya sampaikan nanti kepada Gala SPI. Kalau saya sudah tidak ada, ya mungkin anak-anak saya nanti akan menyampaikan kepada, dan itu sudah saya simpan dan insya Allah akan saya rapikan semuanya, akan saya pack, akan saya taruh di satu tempat. Ini gimana melihat isu-isu kan dari dulu sampai sekarang nggak berhenti gitu Bapak, itu gimana? Iya, itu kan orang-orang yang merasa tidak senang dengan kita, merasa kadang-kadang kecemburuan, keiri dengkian ini sudah merasuki jiwa-jiwa daripada orang-orang ya, pihak-pihak lain ya, sehingga mereka melemparkan statement-statement yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Sehingga sudah kemana-mana ya. Bagi kita ada yang perlu ditanggapi, ada yang tidak perlu ditanggapi. Saya rasa hal-hal remeh-temeh begitu nggak perlulah terlalu kita tanggapi ya. Kita fokus saja sekarang kepada persoalan bagaimana hak perwalian ini, hak asuh ini bisa kita dapatkan secara baik gitu. Kalau menurut Pak Haji ini orang ini yang bikin story ini gimana, mau apa nih tujuannya? Iya, makanya hal itu tidak perlulah kalau terlalu kita tanggapi, biarin aja lah. Sedikit nih Pak Haji, soal kedekatan Kaisa sama Kak Franz Faisal. Mereka kan sering buat konten berdua gitu, melihatnya kedekatannya gimana Pak Haji? Ya nggak ada masalah kok. Kedekatan sejauh kita bisa berhubungan baik dengan seseorang, sejauh kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membuat kita happy, yang bisa membuat kita enjoy, ya dengan siapapun, saya rasa tidak ada masalah. Di mana letak permasalahan situ? Kan nggak ada. Itu mereka melakukan sesuatu baik-baik saja. Saya hanya menanggapi itu hal-hal positif aja. Kalau sosok Ica sendiri di mata Pak Haji gimana? Itu udah sering saya jawab, udah sering saya jelaskan. Kalau Ica ini di mata saya seorang perempuan yang baik, yang mandiri, yang cerdas. Itu menurut saya. Tanggapan saya sudah sampai sekarang udah hampir setahun, udah hampir setahun saya kenal dengan dia. Apa kabar kan dari Pak Haji kalau Kak Isa ini jadi menantu Pak Haji buat kita tidak mau arah ke situ. Kan saya sudah sampaikan bahwa dia itu sudah saya anggap seperti seperti anak ya. Masa kita melangkah ke situ? Kita nggak berpikiran ke arah situ. Kita sekarang berpositif bahwa kita berhubungan baik dengan seseorang, jangan kita berpikiran yang terlalu jauh. Kalau seperti itu nanti jadi anak kita tidak pernah berteman dengan seseorang jadi. Nah, teman dengan seseorang, bergaul dengan seseorang, terus orang sudah
mengartikan bagaimana kalau dijadikan menantu. Kita enggak sampai ke situ. Sebelum terjadi hal seperti itu, sebelum ada kita lihat, kita nggak boleh berbicara ke situ. Kita berpositif thinking saja terhadap sesuatu hal. Nah kalau tidak, ya terus kita mau menyendiri aja gitu. Lebih mengarah apa maksudnya menyerahkan semuanya ke Marissa Ica sama Frasya sendiri Oh, atau- kita menyerahkannya kepada Tuhan. Oh. Harus kamu paham itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Nah, rezeki, maut, jodoh, ya, pertemuan itu di tangan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan ini. Ini adalah kekuasaan Tuhan. Siapapun yang memprotes ini berarti dia memprotes Tuhan. Itu ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Itu dulu yang saya pelajari dari guru saya. Jadi jangan sekali-kali kita memprotes ini. Ya, oke. Tapi si udah Frans sendiri pernah nih sih cerita gitu tentang kedekatan dia sama seorang gitu cewek. Ya kedekatan bukan. Ya kedekatan nggak mungkin dia umpamanya bergaul dengan kamu terus disampaikan ke saya, terus bergaul dengan sini dekat disampaikan ke saya. Ya nggak mungkin lah dong. Ya biasa. Masa dia nggak boleh dekat dengan seseorang, gimana sih? Nggak mungkin dong saya protek anak saya itu dalam segala hal. Ya nggak mungkin. Kita ini harus memberi kebebasan kepada anak kita sejauh hal itu positif dan baik. Apa salahnya? Kan saya sudah bilang, dan semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, di tangan Tuhan lah semuanya. Yang 4 tadi kita tidak bisa itu berbuat apa-apa, hanya kita mengarahkan, ya, mengarahkan, kemudian memberi pengertian, memberi pemahaman yang terbaik buat dia, yang terbaik masa depannya. Terakhir nih Pak Haji, mungkin kriteria mantu buat Pak Haji gimana nih? Buat udah Frans gitu. Saya belum ada kepikiran untuk mencari mantu untuk si Pran. Karena Pran sendiri belum pernah berbicara bahwa dia ingin ingin istilahnya ingin punya istri, belum. Dia belum memikir ke arah situ. Dia sekarang sedang enjoy-nya menjalankan usahanya, menjalankan pekerjaannya. Dia sekarang sedang happy-happynya. Jadi belum ada kepikir bagi dia untuk melangkah ke situ. Jadi emang intinya belum ada omongan sama sekali ke Pak Haji. Ya, omongan apa? Ya dia belum ada omongan. Dia belum ingin berumah tangga. Umurnya dia kan 25 atau 26 lah baru. Mungkin beberapa tahun lagi bisa jadi. Dan saya pun juga tidak mendesak. Karena hidup di zaman sekarang terlalu cepat kita berumah tangga. Menurut saya sih kurang tepat juga. Karena kita harus pikiran kita harus dewasa, dan kita harus mapan dulu, dan harus mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menghadapi rumah tangga. Itu sih. Kasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Gitu mungkin sehabis itu. Enggak. Sidang dulu panjang lagi. Iya, Pak. Iya. Kan dia sendiri yang ngomong kan? Dia sendiri